Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab yang kelima, yaitu angka kecukupan gizi yang dianjurkan dalam PGS dalam susunan makanan sehari-hari. Definisi angka kecukupan gizi, tingkat kecukupan adalah perbandingan antara konsumsi zat gizi dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Menurut Kemenkes tahun 2009, angka kecukupan gizi adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Menurut Muhilal tahun 1998, AKG itu adalah kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari orang gizi setiap hari bagi hampir semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas untuk mencegah terjadinya defisiensi gizi. Menurut IDSIS tahun 2014, angka kecukupan gizi adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan beberapa jumlah zat yang baik dikonsumsi oleh tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kesimpulannya, angka kecukupan gizi itu adalah merupakan kecukupan rata-rata gizi per hari bagi hampir semua orang sehat, 97,5% menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, serta aktivitas untuk mencegahnya terjadi kekurangan atau kelebihan gizi. Perhitungan angka kecukupan gizi. Untuk mengukur angka kecukupan gizi bagi orang dewasa secara tepat dibutuhkan kalori atau energi menggunakan rumus berikut ini. Dapat dilihat angka kecukupan gizi itu menurut laki-laki dan perempuan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Dapat dibaca masing-masing ya. Cara mengukur AKG-nya itu, yang pertama dapat melihat tabel angka kecukupan gizi pada usia dan jenis kelamin individu yang ingin dipelajari. Yang kedua, perhatikan berat badan. Jika berat badan individu yang ingin diketahui kebutuhan atau kecukupan gizinya berbeda dengan berat badan di tabel AKG, maka lakukan koreksi berat badan. Kemudian hitung kecukupan atau kebutuhan energi dan zat gizi berdasarkan berat badan yang telah dikoreksi. Perhitungan angka kecukupan gizi. Prinsip untuk menentukan angka kecukupan gizi didasarkan pada pengeluaran energi di mana basal metabolic rate-nya atau BMR-nya itu merupakan komponen utama. Nilai BMR ditentukan oleh berat badan dan susunan tubuh serta umur dan jenis kelamin. Secara sederhana, nilai BMR ini dapat ditaksir dengan menggunakan rumus regresi linear sebagai berikut. Dapat dilihat dalam slide. Rumus menaksir BMR-nya menurut kelompok umur, jenis kelamin, berapa BMR per harinya yang dibutuhkan. Ini sumbernya dari WHO, FAO, UNU tahun 1985. Berikut ini adalah tabel AKG per orang per hari yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia menurut Permenkes RI tahun 2008 nomor 28 tahun 2019. Dapat dilihat menurut penggolongannya menurut umur, nilai median berat badan atau BB dan tinggi badan orang Indonesia dengan status gizi normal pada tabel yang ini tuh merupakan angka kecukupan gizi, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan per orang per hari. Ini juga masih digolongkannya dalam sesuai umur. Yang ini angka kecukupan gizinya yang dianjurkan per orang per hari ya. Ini juga dapat dilihat dan dipelajari di PPT ya. Oke. Kegunaan angka kecukupan gizi atau AKG. Menurut Kemenkes tahun 2019, kegunaan AKG itu sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan dan menyediakan suplai pangan untuk penduduk dan atau kelompok penduduk, menginterpretasikan data konsumsi makanan perorangan atau kelompok, perencanaan pemberian makanan di institusi seperti rumah sakit, sekolah, industri atau perkantoran, asrama, panti asuhan, panti jompo, dan lembaga permasyarakatan, menetapkan standar bantuan pangan,
menilai kecukupan persediaan pangan fungsional, merencanakan program penyuluhan gizi, mengembangkan produk pangan baru di industri, menetapkan pedoman untuk keperluan labeling gizi pangan. Yang keenam, subbab keenam itu adalah definisi pangan fungsional. Pengertian pangan, menurut KBBI, pangan adalah makanan yang merupakan harapan bagi setiap orang. Menurut Setiawan tahun 2019, pangan adalah segala sumber yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, pembuatan makanan atau minuman. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman. Pengertian fungsional sendiri menurut para ahli ialah suatu hal yang dirancang untuk mampu melakukan suatu hal atau lebih kegiatan praktisil, lebih mengutamakan fungsi dan kebergunaan ketimbang hal-hal yang berbau dekorasi atraktif. Jadi pengertian pangan fungsional menurut Foundation for Innovation in Medicine tahun 1989, pangan fungsional merupakan setiap zat yang dapat dianggap sebagai makanan atau bagian dari makanan dan memberikan manfaat medis atau kesehatan termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Teknologi Katalis Internasional tahun 1992, pangan fungsional adalah produk yang mengandung bahan-bahan khusus yang menawarkan konsumen beberapa derajat gizi atau manfaat bahan terapi ketika dimasukkan ke dalam bahan makanan sehari-hari. Menurut Functional Food Center tahun 2015, pangan fungsional adalah makanan alami atau olahan yang mengandung senyawa bioaktif yang efektif dengan jumlah tidak toksik, terbukti secara klinis yang didokumentasikan bermanfaat bagi kesehatan untuk pencegahan atau terapi penyakit kronis. Pengertian pangan fungsional selanjutnya itu menurut Astawan tahun 2011, pangan fungsional adalah pangan yang karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Menurut BPOM tahun 2011, pangan fungsional adalah pangan yang secara alami atau setelah diproses mengandung suatu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan dan dikonsumsi sebagai layakan makanan atau minuman, mempunyai karakteristik sensori berupa penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Jadi kesimpulannya, pangan fungsional adalah zat yang dapat dianggap sebagai makanan atau bagian dari makanan yang mengandung suatu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap sebagai fungsi-fungsi fisiologis tertentu dan memberikan manfaat medis atau kesehatan termasuk pencegahan atau pengobatan penyakit. Yang ketujuh, ada persyaratan pangan fungsional. Pangan fungsional fungsinya itu ada 3, ada sensori, nutrisional, dan fisiologikal. Fungsi fisiologis yang diharapkan dari pangan fungsional menurut Astawan tahun 2011 yaitu meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh, mencegah timbul penyakit degeneratif dan gangguan kesehatan akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi, membantu untuk pemulihan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga kondisi fisik dan mental, memperlambat proses penuaan. Adapun suatu pangan dikatakan pangan fungsional bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Menurut Hardiansyah tahun 2016, yang pertama, pangan fungsional harus berupa produk pangan, bukan kapsul, bukan tablet atau bubuk, dan berasal dari bahan yang didapat secara alami.
Yang kedua, pangan fungsional yang dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau menu sehari-hari. Yang ketiga, pangan fungsional harus mempunyai fungsi tertentu pada waktu dicerna dan memberi peran dalam proses tubuh tertentu, seperti memperkuat mekanisme pertahanan tubuh, mencegah penyakit tertentu, membantu tubuh memulih setelah terserang penyakit, menjaga kondisi fisik serta mental, serta memperlambat proses penuaan. Suatu bahan persyaratan pangan fungsional. Suatu bahan pangan dapat digolongkan sebagai bahan pangan fungsional harus memenuhi persyaratan ditentukan. Selanjutnya yaitu suatu bahan pangan dapat digolongkan fungsional. Yang keempat, sifat fisik dan kimianya jelas, juga kualitas dan jumlahnya aman dikonsumsi, mengandung komponen penyusun, tidak boleh mengurangi nilai gizinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan pangan fungsional dan juga obat. Pangan fungsional sering dianggap sebagai obat oleh kalangan individu. Hal utama yang membedakan dengan obat yaitu obat bersifat treatment, melakukan penyembuhan, sedangkan pangan fungsional bersifatnya itu untuk mengurangi resikonya. Pada obat, efek yang dirasakan segera, sedangkan pada pangan fungsional efek keuntungan yang akan dirasakan itu butuh waktu atau pada waktu yang mendatang. Pemberian obat lebih dianjurkan kepada populasi tertentu, sedangkan pangan fungsional berpeluang dimanfaatkan oleh siapa saja dengan kemungkinan cakupan konsumen lebih luas. Dari segi keamanannya, pertimbangan keuntungan lebih besar dari risiko. Sedangkan pada pangan fungsional, sisi keamanannya harus menjadi pertimbangan utama. Ini menurut Sri Winarti tahun 2010. Saya akan menjelaskan subbab yang ke-8 yaitu aneka ragam pangan fungsional. Klasifikasi pangan fungsional. Makanan fungsional dapat dibedakan berdasarkan gizinya, yakni yang pertama makanan fungsional zat gizi, makanan fungsional non zat gizi. Pangan fungsional dibagi berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan sumber pangan dan cara pengolahannya. Pangan fungsional yang dibagi tadi itu berdasarkan sumber pangan dan cara pengolahannya. Kalau sumber pangan itu dapat dari nabati dan juga hewani. Kalau cara pengolahannya itu ada alami, tradisional, dan modern. Dan modern dibagi lagi jadi modern yang jual di pasar modern, dan modern yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Pangan fungsional berdasarkan sumber pangannya itu ada pangan fungsional nabati, yaitu berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan. Contohnya ada kedelai, beras, tomat, cabai, anggur, bawang putih, bawang merah. Serta pangan fungsional hewani bersumber dari hewan, contohnya ada ikan, daging, susu. Pangan fungsional berdasarkan cara pengolahannya itu ada pangan fungsional alami. Pangan fungsional alami itu yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali. Contohnya itu ada buah-buahan dan sayuran segar yang bisa langsung dikonsumsi atau dimakan. Yang kedua, pangan fungsional tradisional, yaitu pangan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Contohnya itu misalkan meminum beras kencur, jamu, tempe, tape, dan sekoteng. Pangan fungsional modern itu pangan fungsional yang dibuat khusus menggunakan resep-resep baru. Contohnya itu minuman isotonik dengan keseimbangan mineral. Pangan fungsional modern dapat dibedakan lagi menjadi pangan fungsional modern yang dijual di pasar modern dan pangan fungsional modern yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Kalau pangan fungsional modern yang dijual di pasar modern itu contohnya adalah margarin dan minyak rendah kolesterol, minuman fermentasi yang mengandung bakteri seperti lactobacilli, yogurt yang mengandung acidophilus, air minum yang dengan penambahan mineral, air minum dengan penambahan oksigen, susu rendah lemak, garam dapur dengan penambahan yodium,
bumbu masakan herbal pengganti MSG, dan jus buah dengan penambahan suplemen atau vitamin. Sedangkan pangan fungsional modern yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu, itu contohnya itu untuk menghilangkan komponen yang diketahui menyebabkan efek buruk jika dikonsumsi, meningkatkan konsentrasi komponen yang memiliki efek baik terhadap kesehatan, menambah suatu komponen yang memiliki efek baik pada kesehatan, mengganti suatu komponen dalam makanan yang memiliki efek buruk terhadap kesehatan dengan komponen lain yang lebih memiliki efek menguntungkan, meningkatkan ketersediaan atau stabilitas komponen suatu makanan yang diketahui mempunyai efek baik terhadap kesehatan.